Oke, salah satu hal yang sekarang saya sadari itu, saya merasa dan saya berpikir bahwa kenapa sih sekarang itu baru saya mulai bikin konten, kenapa nggak dari dulu, misalnya 2 atau mungkin 3 tahun yang lalu, ketika pada saat itu mungkin baru mulai konten dan terjun ke konten ya, walaupun misalnya kontennya belum bagus, tapi yang paling penting adalah memulai dulu aja. Entah itu storytellingnya kurang bagus, atau mungkin lightingnya kurang bagus, atau mungkin HP saya itu belum memenuhi. Nah, salah satu hal yang saya sadari itu bahwa ketika melihat orang-orang sekarang itu kontennya sudah bagus, yang dulunya mungkin sama-sama belajar, yang tadinya orang-orang itu nggak tahu apa-apa, tapi karena dia tekun memulai, bahkan dia kontennya itu setiap malam bikin konten, walaupun konten-konten receh, tapi ya setidaknya latihan storytelling, latihan belajar ngobrol depan kamera. Nah, itu yang menurut saya ya sekarang baru saya sadari. Saya baru sadar bahwa konten-konten itu banyak sekali manfaatnya. Pertama ya tentunya skill komunikasi meningkat. Jadi semenjak saya belajar konten itu saya merasakan ada perbedaan dari segi skill komunikasi, dari segi cara berbicara, cara intonasi, ketika kita misalnya ngobrol atau mungkin menyampaikan suatu ide, pendapat ataupun informasi. Nah, itu ada perbedaan semenjak saya selalu latihan bikin konten atau latihan storytelling. Kemudian personal branding juga kebentuk. Jadi dengan secara tidak sengaja ya, ketika saya upload di sosial media saya, walaupun nggak selalu upload di sosial media karena kadang juga memang saya selalu tuh uploadnya di YouTube, entah itu di Facebook atau di Instagram. Itu sekarang itu lagi jarang-jarang banget ya, jadi boleh dikata udah nggak pernah upload lagi sosial media. Sekarang saya concernnya ke YouTube. Kenapa? Karena ya YouTube itu banyak sekali hal-hal yang atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki dibanding dengan sosial media yang lain. Jadi sekarang itu saya lebih fokus ke YouTube. Kemudian peluang terbuka lebih luas. Kenapa? Karena kalau misalnya saya lagi latihan konten ya, kita nggak pernah tahu ya, konten itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Bisa juga dijadikan sebagai lahan untuk nyari duit, nyari cuan, atau mungkin jualan, bahkan buat ngajar kayak misalnya webinar. Nah, itu adalah salah satu kelebihan-kelebihan ketika kita bikin konten. Kemudian lebih percaya diri. Jadi semenjak latihan bikin konten itu saya merasa ada perbedaannya. Jadi makin percaya diri ngobrol, walaupun sebenarnya masih terbata-bata, belum terlalu bagus banget ininya storytellingnya, tapi ya alhamdulillah ada perbedaan lah dibanding sebelumnya. Karena awal-awal saya bikin konten itu kacau banget ya, dari storytellingnya, menyampaikan ide, pendapat atau informasi itu ya, bahkan saya nggak bisa ngomong 1 menit, 2 menit, bahkan sampai 3 menit. Tapi setelah latihan ya alhamdulillah bisa sampai 5 menit, dan ya syukur-syukur itu bisa sampai 30 menit ya nantinya. Tapi ya seiring berjalannya waktu saya merasa bahwa selalu ada perbedaan. Kemudian belajar konsisten dan disiplin. Dari konten-konten belajar bikin konten ini saya belajar gimana sih supaya saya tuh konsisten produksi konten, walaupun misalnya hari-hari biasa, hari-hari kerja, karena memang saya juga bekerja ya di perusahaan. Kemudian di sela-sela itu saya menyempatkan diri buat belajar bikin konten ya, apapun lah itu ya, konten-konten yang biasa-biasa saja, yang receh, tujuannya ya untuk belajar. Nah, dari situ juga saya belajar bahwa mesti konsisten bikin konten. Jadi walaupun misalnya capek ya, kadang juga memang dalam seminggu itu nggak ada konten yang dibuat, tapi saya selalu berusaha ya gimana supaya dalam seminggu itu ya seenggaknya ada konten ya. Kalau syukur-syukur kalau bisa bikin konten sampai 3 konten, karena memang capek banget ya pulang kerja. Kemudian ya selanjutnya adalah upgrade mindset. Jadi dari bikin konten itu saya merasa bahwa ada peluang untuk kedepannya saya mungkin bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Misalnya nanti saya punya satu skill yang spesifik,
mungkin editing video atau mungkin skill konten. Nah itu nanti bisa saya bagi ke orang lain, karena itu adalah ilmu yang ya mungkin saya merasa bahwa ilmunya kecil atau mungkin nggak bermanfaat, tapi kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu di luar sana ternyata ada orang yang membutuhkan. Nah itulah kenapa ya bikin konten adalah salah satu hal yang menurut saya peluangnya cukup bagus dan bisa ditekuni. Oke, semoga bermanfaat.